Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di kegiatan kita ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Mohon maaf suara endetorik agak serak karena lagi sedikit batuk. Oke, sebelum kita mulai kita doa terlebih dahulu yuk. Semuanya doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuq. Ini ya. Bukanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal. Baik teman-teman, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat tentang apa? Apa? Pola, bukan apa, pengenalan pola ya, atau pattern recognition. Nah, hari ini kita akan belajar kepada hal yang baru, yaitu kita akan belajar lebih mendalam, sedikit lebih mendalam tentang kecerdasan artifisial. Atau teman-teman pernah lihat AI gitu ya. Nah, bagaimana sih AI itu bekerja? Ada yang pernah tahu? Gimana yang mengerja? Ya, ada orang yang ngerjain. Berarti kalau AI-nya banyak orang dong yang ngerjain. Hah? Robot, kata Fatih, robot digital katanya. Tapi robot itu bagaimana awal mulanya bisa berfungsi? Di coding. Terus? Nah, banyak cara atas kehendak Allah katanya. Banyak cara untuk bisa digunakan. Salah satunya adalah pada kecerdasan artifisial tersebut dia memiliki yang namanya perangkat keras, bisa disebut juga dia sebagai adalah perangkat yang bisa belajar. Perangkat yang bisa belajar dia. Nah, atau seperti otak manusia. Misalnya ya Netorik belum tahu nih. Oh, ini namanya Pati, ini Pati juga, ini Rama. Lama-kelamaan Netorik kenal satu persatu. Ketika di jalan Netorik baru sampai sekolah, ada yang memanggil Assalamualaikum Yanda. Oh, badannya besar. Oh, itu Rama berarti. Ya. Kayak gitu. Yanda Torik udah bisa tahu gitu. Misalnya, ya. Oke, sekarang kita simak dulu video berikut ini. Kalian pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelligence sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual.
Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan AI. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, berarti banyak ya teman-teman contoh AI ya. Berarti kalau kita bisa lihat teman-teman, di sana ada penggunanya. Saat kita awal kayak tadi e-commerce, Shopee contohnya ya, sebutlah Shopee. Teman-teman ingin mencari misalnya tas gunung buat nanti camping, udah dilihat nih, disimpan lu di keranjang. Terus ketika teman-teman belum beli, pas buka lagi, oh ternyata ada yang di handphonenya itu, di aplikasi Shopee-nya ada penawaran tas yang lain yang lebih bagus atau harganya lebih murah, ya kan? Jadi ada yang lebih berkualitas sehingga pengen lebih lagi gitu. Nah, itu dia belajar. Dia ada AI-nya juga. Dia belajar, oh ternyata Rama suka yang ini. Berarti lama-kelamaan nanti dia akan banyak menawarkan Rama seputar tas gunung gitu. Nah, itu teman-teman, kenapa dia bisa berpikir seperti kita manusia, mengenali, bisa belajar ya, belajar jualan. Oke, Yanda Torik mau sedikit jelaskan tentang bagaimana sih sistem kerjanya AI ini. Ya, kita lihat sama-sama. Oke, cara kerja kecerdasan artifisial. Teman-teman memahami bagaimana cara kerja ini perlu teman-teman pahami ya. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah data atau masukan. Data masukan ini apa? Nanti Yanda Torik minta teman-teman untuk menuliskan atau bercerita menggunakan tulis. Penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data. Dalam konteks kecerdasan artifisial, data itu adalah bahan perintah untuk kita mencari informasi. Contoh, pertanyaan atau perintah suara. Yanda Torik mau cari sesuatu di sini. Yanda Torik tinggal bilang gitu. Halo Google, berapa derajat suhu saat ini? Dia mencari sendiri nanti. 28 Celcius. Tuh kan, 29 derajat Celcius. Ya. Semuanya dia akan mengeluarkan semuanya informasi yang ada. Ya kan? Dia udah bisa mengenalkan suara kita. Bahkan banyak bahasa yang sudah bisa dimengerti oleh Google. Kalau benar-benar, kalau memang alien ada dan ada bahasanya, mungkin dia akan mengenali. Semua bahasa bisa dikuasain. Ya, iya. Lanjut, teman-teman. Jadi yang pertama adalah data atau masukan. Jadi data itu apa? Data itu adalah informasi yang digunakan oleh kecerdasan artifisial untuk belajar. Ya kan? Dia belajar. Google ini semuanya ada AI-nya juga. Gemini, pernah dengar teman-teman? Gemini, udah ada Gemini. Ya kan? Bisa ngerubah foto kita jadi kartun. Ya kan? Bahkan ada yang misalnya ada foto Pati nih,
lagi berdiri, tiba-tiba dia jadi miniatur di depan laptop gitu. Ya kan? Nah, jadi contoh data apa aja ya ndak? Pertama, ingat ya, ada pertanyaan pengguna, perintah, teks, gambar, angka atau pola. Jadi dikasih tahu nih datanya, dimasukkan dulu. Yang kedua, pelatihan atau model sini. Atau pelatihan model itu biasa disebut juga prosesnya. Akhirnya setelah yang Torik bilang tadi, tolong cari tahu suhu berapa derajat saat ini. Langsung dia keluar. Dia berproses. Apa ya ndak? Nih, model kain dimaksud dalam konteks ini adalah semacam otak buatan yang belajar dari data dan mencoba menemukan pola di dalamnya. Yang Torik minta nanya tadi, berapa derajat hari ini suhunya? Dia akan belajar, dia mencari data dari BMKG, dari yang lainnya, semua dia akan belajar. Gitu. Lebih cepat dari manusia. Ya, tuh ada Google Assistant dan lain-lain. Lanjut. Yang ketiga yaitu ada prediksi atau outputnya. Outputnya itu apa ya ndak? Outputnya itu dia akan keluar. Dia akan memprediksi berapa suhu derajat saat ini. Oh ternyata kalau di dalam ruangan lagi dingin 29 derajat. Ya, dia mendeteksinya suhu dalam ruangan ini atau di luar? Apa? Di luar, gitu. Karena dia mencari datanya menggunakan informasi yang ada di luar, teman-teman. Ya, dia akan mengenali, akan rekomendasi konten. Nah, jumlah data yang digunakan, nih, ada pengenalan gambar, prediksi rute. Kayak teman-teman mau cari jalan, ayah bunda teman-teman mungkin lagi bawa mobil, cari jalan ya kan, ke arah Taman Safari. Nah, banyak tuh jalurnya tuh. Ada jalur cepat, ada jalur macet, jalur sepeda motor, ya kan? Semuanya ada jalurnya di sana. Next. Nah, akurasinya ya ndak. Tapi teman-teman perlu ketahui juga, jangan begitu percaya saja terhadap informasi yang diberikan AI atau kecerdasan artifisial. Bisa jadi dia itu memberikan informasi yang tidak sesuai kita inginkan. Ya enggak? Enggak sesuai kan? Iya. Enggak benar meta AI. Suka ngaco ya kan? Maka kita perlu cek lagi informasinya gitu. Nah, di sini ada banyak nih teman-teman nih. Kita coba bermain. Oke. Yanda Torik, teman-teman udah bisa buka laptopnya? Coba, Oke, coba tukar dulu Rama itunya. Oke, Yanda Torik. Ya, buka Google Chrome. Coba tes. Buka Google Chrome. Ada nggak internetnya? Atau Mozilla, buka aja yang mana nih Chrome nih. Klik 2 kali. Bisa nggak? Yang lain aja, Nah. Oh, bentar. Oke, udah. Buka ini. Klik gitu. Udah belum teman-teman? Buka yang mana aja terserah. Buka yang mana aja, mau tak sebagai tamu atau yang mana aja terserah. Oke, udah teman-teman. Sekarang buka apa lagi? Udah pilih yang mana aja terserah. Ya. Oke. Teman-teman boleh buka manus. Iya. .im. manus.im. Iya titik im. Manus MANUS. .im.
Oh nggak bisa. Ini diapain makanya? Ini ginian. Ada beginian. Benar. Manus. Manus.im. Lagi kan? Manus.im. Ya itu. Ada nggak keyboard sini? Profilnya apa profilnya? Kalian pilih profilnya apa? Gitu. Ini manus.im teman-teman. Udah lihat sini dulu itu. Iya itu betul. Ya ada teman-teman. Nggak usah masuk. Titik IA. Iya itu enter. Nah itu udah. Hah? Nggak bisa. Oke, coba teman-teman mau cari data apa di situ? Apakah enggak? Atau kemarin akan memberi Yanda ini bebas ya mau tanya sama dia. Tuh bisa. Yanda ini bebas mau tanya sama dia. Oke, coba Ayana Tori bilang. Teman-teman cari, buatkan saya gambar rumah gitu. Bisa. Gambar. Terus rumahnya. Manus. Itu rumah. Ada nggak? Nah terus Nggak usah. Hah? Manus. Ya udah panggil itu dulu aja. Kamarnya gimana? Kenapa masuk? Jangan Al-Fatih. Ini sih. Apa kalau ngapain ya? Kocok udah bener azannya aja sih. Lama kamu udah tadi bilang. Ya. Nanti kocok. Yuk, ada teman-teman? Ayo berikan perintahnya. Bebas kan? Dan kalau udah diapain ya? Ya udah ganti aja chat GPT aja lah. Chat GPT. Ya udah ganti aja chat GPT. Chat GPT boleh? CGPT. Ya. Yang mana ya? Chat GPT teman-teman. Nih lihat tulisannya CHAT GPT. Gimana ya? Kayak bayi juga ganti lagi ya? Udah? Ganti lagi. Iya ganti boleh. Tapi kalau sama yang tadi nggak apa-apa. Terserah boleh coba yuk. Mana Nian? Nggak bisa ya? Udah lihat dulu aja tapi. Hah? Kenapa? Bisa? Bahasa Indonesia ini bisa nggak ya? Bisa dia bahasa Indonesia. Oke. Boleh buat minta perintah teman-teman. Buatkan saya soal matematika kelas 5 gitu. Anda satu dulu bisa nggak ya kalau buatkan saya soal matematika kelas 5. Harus di restart. Saya soal. Nah. Buatkan saya soal matematika kelas 5. Udah? Bebas. Nggak usah login. Ayo. Kelas 5. Nah itu. Buatkan saya soal matematika kelas 5. Coba. Yo, bisa? Keluar gambarnya? Loading. Ya, nggak apa-apa. Oke, lihat teman-teman. Nih. Yanda Torik misalnya punya foto. Ini nah. Foto ini. Bye.
Foto ini mau Yanda Torik buat jadi kartun, misalnya Yanda Torik buat jadi kartun. Jadikan foto ini menjadi kartun. Nah, dia akan coba memproses, teman-teman. Nah, tuh. Dia minta login terus ya. Lo ngapain kocak? Ngapa tes ini ada apa? Itu aja. Waduh. Apa emang dari apa dia? Coba lihat. Wow. Apa? Wah. Ya, pakai yang lain aja nih. Stay logout. Ya, ini boleh bentar bebas ya. Ya, coba dimulai. Dah? Dah. Oke, coba cari data lain, teman-teman. Coba masukkan data lain lagi. Bisa? Bisa nggak? Cari informasi lain lagi. Buatan gambar kucing oranye. Nih, klik ini. Dia akan lebih mudah kalau mencari data saja, teman-teman. Oh, ternyata lama nih dia. Oke. Nih, Anda Torik buat ini tadi. Matanya seram. Tadinya gambarnya ini. Nah. Tadinya gambarnya ini. Berubah jadi ini. Ya. Ya. Oke. Itu teman-teman ya. Oke, yuk. Bersiap. Dah. Sekarang abaikan laptopnya. Jadi teman-teman udah tahu kan, ini adalah outputnya. Outputnya itu berarti dia pengeluaran di sini. Tuh. Dia udah keluar. Jadi Anda Torik masuk gambar awalnya adalah Anda Torik kirimkan foto biasa. Jadikan gambar ini menjadi kartun perintahnya. Terus dia proses. Dia berpikir terus berproses. Kemudian berubahlah akhirnya menjadi ini. Teman-teman. Bisa semuanya? Saya. Oke. Sekarang boleh keluarkan alat tulisnya, teman-teman. Ya, ini gimana? Ya, abaikan aja nggak apa-apa. Yanda Torik mau bagikan sedikit apa yang kalian ketahui tentang kerja kecerdasan artifisial. Ada data input, proses, luaran, dan output. Tulis yang kalian ketahui saja. Ya, tadi. Tes. Dioper. Ya, dioper. Tulis namanya dulu, teman-teman. Dioper. Yuk. Data atau input tadi apa, teman-teman, yang kalian tahu? Data itu berarti adalah
Data. Iya. Mencari informasi. Nih, adalah informasi yang digunakan AI atau KA untuk belajar. Itu tulisan. Ya, apa aja contohnya nih? Contohnya ada pertanyaan, perintah, atau pengguna, teks, gambar, dan lain-lain. Enggak, tulisnya yang mana yang Anda aku udah. Kalian rangkum aja ya semampunya, yuk. Enggak bisa Oh, belum dapat. Yuk, silakan ditulis. Nih, yang di merah itu adalah poin intinya, yang di merah. Oke. Kita pelan. Data itu adalah Sudah. Tinggal proses. itu membuat proses ini belajar. Ya. Iya, menjadi belajar ya. Semakin banyak informasi atau KA berlatih, semakin akurat hasilnya. Contohnya nggak ada. Itu ya contohnya. Ya. Contohnya apa? Banyak teman-teman tadi. Kalau Yana Torik udah masukkan foto, dia nanti akan menawarkan lagi fotonya berlebih banyak lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana sih aku mengerti? Nah, nanti lagi. Output bisa disebut juga sebagai prediksi. Ditulis silakan. Prediksi hasil informasi yang telah diproses. Output adalah prediksi hasil informasi yang telah diproses. Hasil dari Informasi yang telah diproses. informasi. Dan tadi yang lain Prediksi hasil informasi yang telah diproses. Itu bisa dipencet-pencet? Bisa. udah prediksi siap yang prediksi hasil informasi yang diproses. Oke, sudah? Ya. Ini adalah cara kerjanya dalam kecerdasan artifisial. Data, kita masukkan datanya, kemudian diinput, lalu diproses, teman-teman. Diproses oleh komputer. Dan hasilnya barulah keluar. Ya, disebut dengan luaran atau output. Gambar. Iya, karena dia butuh kecepatan yang kencang untuk internetnya juga. Itu. Ya. Dia akan lebih cepat proses data. Buatkan saya resep memasak air. Gitu. Itu buat resep ya. Resep membuat gado-gado misalnya. Harus kayak gitu saya tahu. Sudah teman-teman? Ya. Oke, baik. Oke teman-teman, cukup ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Jadi kita belajar tentang cara kerja kecerdasan artifisial. Ya, pertama ada apa tadi disebutnya? Data atau input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, luaran. Kayak misalnya gini teman-teman, lebih gampangnya. Kita ngetik di Microsoft Word. Itu di input datanya kan, kemudian diproses di komputer. Setelah selesai di print. Nah, itu outputnya. Simpelnya gitu. Tapi kalau kecerdasan artifisial, dia akan memiliki banyak referensi. Gitu. Berikan saya huruf A, nanti model huruf A yang begini, yang kecil, terus ada yang sambung, ya kan? Huruf A bentuk yang lain, dia akan banyak memberikannya. Oke, kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Biar aja, nanti Natorik yang rapikan. Nanti dikumpulkan setelah ini. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfir namanya. Diberi nama dulu teman-teman hasil pekerjaannya. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucapkan salam. Terima kasih teman-teman yang Natorik ucapkan. Terima kasih semuanya sudah belajar dari pekan yang sebelumnya dan sekarang lagi. Ya, jadi tambah ilmu baru. Ya. Kenapa? Biarkan aja nanti yang Natorik yang rapikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil keluar boleh dikumpulkan ininya dan boleh.